Kabut tipis menyelimuti lereng gunung gede pagi itu. Udara dingin yang turun dari pepohonan pinus membuat suasana terasa sunyi, seolah gunung itu sedang menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui siapapun. Di kaki gunung, tepat di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, 5 orang pemuda berdiri sambil memeriksa perlengkapan mereka satu persatu. Mereka adalah sahabat lama yang sudah merencanakan perjalanan ini sejak berbulan-bulan lalu. Arga berdiri paling depan. Ia yang mengatur seluruh perjalanan. Di tangannya ada peta jalur pendakian yang sudah mulai kusut karena sering dilipat. Arga dikenal paling berpengalaman di antara mereka. Di sebelahnya ada Bima, yang sibuk menyiapkan kamera. Sejak awal perjalanan, Bima berniat mendokumentasikan seluruh petualangan mereka. Ia bahkan sudah menyiapkan channel kecil di internet untuk mengunggah pengalaman mendaki mereka. Damar, yang paling tinggi di antara mereka, terlihat santai sambil memanggul tas carrier besar. Ia dikenal paling berani dan sering menganggap cerita mistis di gunung hanya sekadar mitos. Randy berdiri agak jauh dari yang lain. Sejak tiba di kawasan hutan, ia terlihat lebih banyak diam. Sesekali ia menoleh ke arah pepohonan, seperti merasa ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Yang terakhir adalah Yoga. Ia paling pendiam di antara mereka semua. Namun jika berbicara, biasanya kata-katanya selalu tepat. "Semua sudah siap?" tanya Arga sambil menatap ke arah teman-temannya. "Siap," jawab Damar cepat. Bima mengangkat kameranya. "Pendakian hari pertama," katanya sambil tersenyum ke arah lensa. "Tim 5 orang menuju puncak Gunung Gede." Arga menggeleng kecil sambil tertawa. "Kalau nanti tersesat jangan salahkan kameramu," katanya bercanda. Mereka tertawa bersama. Tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa kalimat itu kelak terdengar seperti pertanda. Perjalanan dimulai dari jalur yang masuk ke dalam hutan lebat. Pepohonan tinggi berdiri seperti tembok raksasa di kanan kiri jalur. Cahaya matahari hanya mampu menembus sedikit di sela-sela daun. Suara langkah kaki mereka bercampur dengan suara burung hutan dan desir angin. Awalnya semuanya terasa biasa. Mereka berjalan santai, sesekali bercanda dan berhenti untuk minum. Namun setelah hampir 1 jam berjalan, Randy tiba-tiba berhenti. "Kenapa?" tanya Arga. Randy menoleh ke belakang. "Ada yang dengar sesuatu?" katanya pelan. Yang lain ikut berhenti. "Dengar apa?" tanya Damar. Randy mengerutkan kening. "Kayak ada orang jalan di belakang kita." Semua menoleh ke arah jalur yang baru saja mereka lewati. Kosong. Hanya hutan. Damar tertawa kecil. "Paling monyet," katanya. Bima kembali menyalakan kameranya. Pendaki kelima mulai halu. Candanya. Randy tidak membalas. Ia masih menatap ke arah pepohonan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Beberapa menit kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Jalur mulai menanjak dan semakin sempit. Di sebuah tikungan kecil, Yoga yang berjalan paling belakang tiba-tiba memanggil. Lihat ini." Mereka semua mendekat. Di bawah sebuah pohon besar, terdapat sesuatu yang membuat mereka saling berpandangan. Sebuah sesajen. Di atas daun pisang terdapat bunga layu, beberapa potong makanan, dan dupa yang sudah padam. "Siapa yang taruh beginian di tengah hutan?" tanya Bima. Arga mengangkat bahu. "Kadang ada warga yang melakukan ritual," katanya. Damar mengibaskan tangan seolah tidak peduli. "Udah, lanjut aja." Namun sebelum mereka pergi, Randy kembali menoleh ke arah sesajen itu. Perasaan aneh kembali muncul. Seolah ada sesuatu yang tidak suka mereka berada di sana. Mereka berjalan lagi. Semakin masuk ke dalam hutan, suasana terasa semakin sepi. Bahkan suara burung pun perlahan menghilang. Beberapa saat kemudian mereka melihat seseorang berjalan dari arah berlawanan. Seorang pria tua dengan jaket gunung lusuh. Ia berjalan perlahan sambil membawa tongkat kayu. Ketika mereka berpapasan, pria itu berhenti dan menatap mereka satu persatu. Tatapannya aneh, dalam, seolah ingin memastikan sesuatu. "Naik ke puncak?" tanya pria itu dengan suara serak. "Iya, Pak," jawab Arga ramah. Pria itu mengangguk pelan. Namun sebelum mereka melanjutkan jalan, pria itu kembali berbicara. Kalau mendengar ada yang memanggil dari dalam hutan. Ia berhenti sejenak. Jangan pernah menjawab. Kelima pendaki itu saling berpandangan. Damar tertawa kecil. "Maksudnya?" tanyanya. Namun pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka sebentar, lalu melanjutkan berjalan menuruni jalur. Beberapa langkah kemudian,
Bima menoleh ke belakang. "Pak." Kalimatnya terhenti. Jalur di belakang mereka kosong. Tidak ada siapapun. Pria tua itu hilang begitu saja di antara kabut hutan. Bima menoleh bingung. Dia kemana? Arga ikut melihat. Padahal jaraknya tadi tidak sampai 10 meter. Namun tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja lewat. Damar mencoba tertawa lagi, meski kini terdengar sedikit dipaksakan. "Mungkin belok jalur," katanya. Mereka memutuskan melanjutkan perjalanan. Namun tanpa mereka sadari, suasana hutan terasa berubah. Kabut mulai turun perlahan dari atas pepohonan. Angin dingin berhembus lebih kuat. Dan jauh di dalam hutan, sesuatu seperti sedang memperhatikan mereka. Pendakian yang awalnya terasa seperti petualangan menyenangkan perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih misterius. Saat itulah perjalanan mereka di Gunung Gede benar-benar dimulai. Dan tak satu pun dari mereka tahu bahwa perjalanan ini akan membuat mereka tersesat selama 14 hari di gunung yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mereka bayangkan. Langkah kaki kelima pendaki itu kembali menyusuri jalur hutan di lereng Gunung Gede. Kabut yang sebelumnya hanya tipis kini mulai turun perlahan, menyelimuti batang-batang pohon besar yang berdiri seperti tiang raksasa di tengah hutan. Arga berjalan paling depan, sesekali melihat peta di tangannya. "Kalau kita terus di jalur ini, 2 jam lagi harusnya sampai air terjun kecil," katanya. Bima yang berjalan di belakangnya mengangguk sambil mengarahkan kamera ke sekitar hutan. "Kabutnya keren banget," katanya pelan. "Atmosfernya kayak film." Damar tertawa kecil. "Semoga bukan film horor." Yoga yang sejak tadi diam tiba-tiba berbicara. "Kadang gunung memang terasa seperti itu." Mereka semua menoleh ke arahnya. Yoga jarang sekali ikut bercanda. "Seperti apa?" tanya Bima. Yoga mengangkat bahu. "Seperti, kita cuma tamu." Tidak ada yang menanggapi. Angin tiba-tiba berhembus lebih dingin di antara pepohonan. Perjalanan berlanjut. Jalur tanah mulai dipenuhi akar-akar pohon yang menjalar seperti ular. Beberapa kali mereka harus melangkah hati-hati agar tidak terpeleset. Sekitar 1 jam kemudian, mereka menemukan tempat yang cukup terbuka. Cahaya matahari bisa masuk lebih banyak di area itu. Arga berhenti. "Kita istirahat sebentar." Mereka menurunkan tas carrier masing-masing. Bima langsung duduk di sebuah batu sambil memeriksa rekaman kameranya. "Gila," katanya. "Hutan di sini rapat banget." Damar membuka botol minum. Ya namanya juga hutan gunung. Namun Randy tampak tidak santai seperti yang lain. Ia berdiri sambil melihat ke arah pepohonan di sisi jalur. Arga memperhatikannya. "Kamu kenapa?" tanya Arga. Randy menggeleng pelan. "Entah kenapa, dari tadi rasanya kayak ada yang ngikutin." Damar langsung menimpali. "Masih kepikiran tadi?" Randy tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan yang terlihat semakin gelap di antara batang pohon. Bima mengangkat kameranya ke arah Randy. "Ini bagus buat opening video," katanya bercanda. Pendaki merasa diawasi makhluk misterius. Namun saat kamera itu mengarah ke dalam hutan, Bima tiba-tiba berhenti bicara. "Aneh." "Kenapa?" tanya Arga. Bima memutar ulang rekamannya. Beberapa detik sebelumnya, kamera itu merekam pemandangan hutan biasa. Namun ada sesuatu yang membuatnya merinding. Di kejauhan, di antara pepohonan, terlihat seperti sosok seseorang berdiri diam. Sosok itu terlalu jauh untuk terlihat jelas. Namun bentuknya jelas menyerupai manusia. "Lu lihat ini?" tanya Bima pelan. Mereka semua mendekat. Arga memperhatikan layar kamera. "Pendaki lain mungkin." Damar mengangguk. "Iya, paling rombongan lain." Namun ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Sosok itu berdiri terlalu diam. Tidak bergerak sedikit pun. Randy menatap layar itu dengan wajah pucat. "Itu bukan orang," katanya pelan. Semua langsung menoleh ke arahnya. "Kenapa kamu bilang begitu?" tanya Arga. Randy menunjuk layar kamera. "Karena, dari tadi dia nggak bergerak sama sekali." Beberapa detik mereka hanya saling berpandangan. Damar akhirnya berdiri. "Udah, gue cek." Ia melangkah beberapa meter ke arah hutan sambil berteriak. "Halo." Tidak ada jawaban. "Halo, ada orang di sana?" Tetap tidak ada suara. Hanya suara angin yang melewati daun-daun. Damar kembali menoleh ke arah teman-temannya. Kayaknya cuma batang pohon. Namun saat Bima kembali melihat rekamannya, sosok itu sudah tidak ada.
Kenapa lagi? Tanya Arga. Bima memperlihatkan layar kameranya. Hilang. Mereka semua melihat. Di tempat yang sama kini hanya ada pepohonan. Tidak ada sosok apapun. Damar kembali tertawa, tapi kini terdengar lebih pelan. Udahlah, mungkin bayangan. Arga menghela napas. Kita lanjut saja. Jangan terlalu lama di sini. Mereka kembali memanggul tas carrier dan melanjutkan perjalanan. Namun sejak kejadian itu, suasana perjalanan berubah. Canda mereka tidak lagi seramai sebelumnya. Kabut semakin tebal. Beberapa kali jalur terlihat bercabang kecil, meskipun menurut peta seharusnya jalur utama hanya satu. Arga mulai memperhatikan tanda-tanda jalur lebih serius. Ini aneh, katanya. Kenapa? Tanya Yoga. Jalurnya terasa berbeda dari yang di peta. Randy langsung menoleh. Maksudnya? Arga menunjuk ke depan. Harusnya kita sudah mendekati sungai kecil. Namun suara air tidak terdengar sama sekali. Hutan justru terasa semakin sunyi. Mereka berjalan sekitar 20 menit lagi. Tiba-tiba Yoga berhenti. Dengar itu. Semua langsung diam. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu, terdengar sesuatu yang sangat pelan. Seperti suara orang berbicara jauh di dalam hutan. Bima menoleh ke arah suara itu. Kalian dengar? Suara itu terdengar seperti bisikan. Tidak jelas kata-katanya. Namun terdengar seperti seseorang sedang memanggil nama. Arga. Semua langsung menoleh ke arah Arga. Wajah Arga berubah. Siapa yang manggil? Tidak ada yang menjawab. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Arga. Namun suara itu tidak berasal dari jalur. Suara itu datang dari dalam hutan yang gelap. Randy langsung berkata tegas. Jangan jawab. Arga menatapnya. Kenapa? Randy mengingat sesuatu. Perkataan pria tua yang mereka temui sebelumnya. Kalau mendengar ada yang memanggil dari dalam hutan, jangan pernah menjawab. Suara itu terdengar lagi. Arga? Kini lebih pelan. Lebih dekat. Angin dingin berhembus melewati mereka. Kelima pendaki itu berdiri kaku di tengah jalur. Tak satu pun berani bergerak. Tak satu pun berani menjawab. Dan jauh di antara pepohonan gelap gunung gede, sesuatu tampaknya sedang memperhatikan mereka dengan sangat sabar. Suara yang memanggil nama Arga perlahan menggelang di antara pepohonan hutan gunung-gede. Tidak ada lagi bisikan setila itu. Hutan kembali sunyi. Sila tidak pernah terjadi apa pun. Kelima pendaki itu masih berdiri diam di jalur tanah yang sempit. Arga akhirnya menggembuskan napas pelan. Siapapun tadi kita abaikan saja, katanya. Randy langsung mengangguk sifat. Itu keputusan yang benar. Namun Damar terlihat masih penasaran. Mungkin kuma pendaki lain yang nyasar, katanya. Kalau benar ada orang, kita malah ninggalin dia. Kalau benar ada orang, jawab Randy pelan. Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Arga akhirnya menepuk bahu Damar. Kita lanjut saja. Jangan sampai kemalaman di hutan. Mereka kembali berjalan mengikuti jalur yang semakin menanjak. Kabut kini semakin tebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Pepohonan tinggi berdiri rapat seperti tembok raksasa di kanan kiri jalur. Sesekali terdengar suara ranting pada jauh di dalam hutan, namun mereka tidak pernah melihat sumbernya. Bima tetap berjalan sambil memegang kameranya. Ia merekam langkah kaki mereka, kabut yang bergerak pelan di antara pohon-pohon, dan ekspresi wajah teman-temannya yang kini tidak lagi santai seperti sebelumnya. Ini malah jadi makin seram, gemamnya. Damar menali. Kalau penontonmu lihat ini pasti dibilang settingan. Bima tertawa kesal. Semoga saja kuma kelihatan seram di kamera. Mereka berjalan hampir 1 jam lagi. Tubuh mereka mulai berkeringat meskipun udara sangat dingin. Tiba-tiba Arga berani. Jalur di depan mereka berkabang dua. Kelima pendaki itu langsung saling berpandangan. Parasan tadi jalurnya cuma satu, kata Bima. Arga membuka pita yang di bawahnya. Ia memperhatikan dengan serius. Di pita juga cuma ada satu jalur. Randy menatap dua jalur itu dengan wajah tegang. Yang sudah terlihat seperti jalur pendakian biasa.
Yang Sutta Lagi Lebi Sempit, Naman Turlahat Saperti Saring Dialwadi Juga, Yang Mana, Tanya Yoga, Arga Mengamati Tana, Di Kejua Jalar, Ada Bikas Lenka Kaki Di Sini, Catania Sambil Menunjuk Jalar Yang Lebi Sempit, Damar Mingankit Bahu, Berardi Itu Jalernya, Naman Rendi Masi Turlahat Ragu, Kalau, Itu Jalar Huan, Arga Turdayam Sejanak, Comedian Ia Menunjuk Kudepan, Kalau Kita Teras Luris Harusnya Mendekati Kawazan Alan Surya Kankana, Jalar Ini Aranya Kurang Lebi Salma, Akurnya Marika Memituskan Mengambul Jalar Yang Lebi Sempit Itu, Awalnya Semuanya Turlahat Normal, Jalar Tana Itu Mimang Lebi Kessel, Tetapi Masi Kukup Jilas Untuk Dialwadi, Naman Semikan Lama Marika Berjalan, Jalar Itu Semikan Ane, Akar Pohan Semikan Banyak, Semak Malai Menutup Sabajian Jalan, Dan Yang Paling Ane, Tidak Ada Sutta Pun Tanda Jalar Pendakian Seperti Pita Atau Bikas Tenda, Gumalain Gak Yakin Ini Jalar Manusia, Kata Bima, Damar Masi Menkoba Bersakap Santai, Tenong Saja, Nanti Juga Ketama Jalar Besar Lagi, Naman Satenga Jam Comedian, Jalar Itu Benar Mengalang, Marika Berenti, Di Depan Marika Hanya Ada Hutan Rapat, Tampa Jalan Sama Sakali, Arga Turlahat Bingam, Inin Gak Masuk Akal, Ia Melahat Kembali Ke Belakang, Naman Jalar Yang Tadi Marika Luadi Kini Juga Turlahat Berbeda, Sila Ola Hutan Perlahan Menutupnya, Barozan Jalernya Jilas, Kata Yoga Pelin, Rendi Marasakan Jantungnya Berdatak, Lebi Sipat, Sepertinya Kita Sulajalan, Damar Malai Turlahat Tidak Sedanang Tadi, Yasuda Kita Balik Saja, Marika Pun Berbalik Era, Naman Satila Berjalan Hampir Lima Belas Menit, Marika Kembali, Sampai di Tempat Yang Sama, Pohan Besar Dengan Badong Berkabang Tiga Berdiri Tepat di Depan Marika, Bima, Lang Sung Menjanalinea, Inits Pohan Yang Tadi, Arga Minatap Sikliling, Harusnya Kita Suda Ja Dari Sini, Rendi Malai Marisa Dinjan Bukan Karina Udara, Inin Gakbanar, Damar Menkoba Berpakar Logis, Mungkin Kita Muter Tampasadar, Naman Arga Mengalang, Aku Yakin Kita Jalan Luris, Kabut Kini Semikan Tibul, Kahaya Matahari Malai Redup, Menandakan Sor Perlahandatang, Hutan Menjadi Semikan Jelup, Bima Menulakan Lampa Kessel di Camaranya, Kahaya Itu Hanya Menaranji, Beberapa Meter di Depan Marika, Dan Dalam Kahaya Itu, Marika Melahat, Seswada di Tana, Sibua Bikas Lanka Kaki, Naman Lanka Kaki, Itu Bukan Milik Marika, Jajak Itu Turlahat Lebi Kessel, Seperti Jajak Sizirang Yang Berjalan Tampa Sepatu, Jajak Itu Mangara Masuk Ku Dalam Hutan, Rendi Marasakan Tangkanya Mirmang, Jangon Daikudi, Katanya Sipat, Naman Damar Suda Menundik Memperhadikanya, Ane, Kanapa, Tanya Arga, Damar Menunjuk Jajak Itu, Ini Bukan Jajak Baru, Teras, Damar Menilan Luda, Ini Seperti Suda Ada di Sini Dari Lama, Marika Semua Turdayam, Kabut Bergerak Pelin di Anthropapahanan, Dan Untuk Pertama Kalinya Sejak Pendakian Dimulai, Arga Marasakan Seswadiang Tidak Pernah I Razakan Sebelumnya Saat Mendaki Gunung, Harasan Bawa Marika Tidak Benar Sendirian di Hutan Itu, Matahari Perlahan Tenggelam di Balik, Luring Gunung Ged, Dan Tampa Marika Sadari, Marika Suda Malenka Turlalaja Ka Tempat Yang Tidak Seharusnya Dida Tanji Manusia, Kabut Sor Malai Turuan Semikan Tibul di Hutan, Luring Gunung Ged, Kahaya Matahari Yang Tadi Masi Menembus Sila Papahanan Kini Perlahan Mamuter, Gigantikan Warna Abu Pukit Yang Membuat Hutan Turlahat Semikan Suram, Kelama Pendaki Itu Masi Berdiri di Sekitar Pohan Berkabang Tiga Yang Tadi Marika Temwi, Arga Mengasap Wajanya Yang Malai Besa Ola Karangat Dan and Bun, Kita Haru Sedra Kari Tempat Butte Camp, Katanya Kurnya, Di Sini, Tanya Bima, Arga Mengalang, Jangon Turla di Kat Dengan Jalar Yang Gak Jilas, Kita Kari Tempatagak Terbuka, Marika Kembali Berjalan Perlahan, Berusaha Mencari Area Datar Untuk Mandira Contenda,
Naman Berjalan di Tanga Kabut Yang Semikan Tibul Membuat Era Traces Sulit Dipastikan. Beberapa Kali Marika Harus Meningkirkan Simak Yang Menyutup Jalan. Rendi Berjalan Paling Belakang. Sesekali Ia Menali Ko Belakang. Parasan Diawasi Kembali Munkul. Naman Setiap Kali Ia Melahat Ke Belakang. Yang Terlihat Hanya Kabut Dan Papahanan Jelap. Beberapa Menit Kemudian Marika Menemukan Area Kesel Yang Kukup Datar. Tenaya Tidak Terlalu Miring Dan Tidak Banyak Simak. Di Sini Saja. Kata Arga. Marika Malai Menyurunkan TAS Carrier. Suara Ritzliting TAS Dangasikan Kane Tenda Menjadi Satu-satunya Suara Yang Terdengar di Tanga Hutan. Bima Kembali Menulakan Kamaranya. Camp Pertama. Katanya Pelin Ko Era Lensa. Naman Tidak Ada Yang Merespons Kandan Itu. Semua Orang Terlihat Lebih Fokus Pada Pekerjaan Mazing. Damar Dan Argath Mendirkan Tenda. Yoga Menyiapkan Komperkesel. Rendi Hanya Duduk Sambil Memperhatikan Siklaling. Hutan Itu Teresa Terlalasuani. Bahkan Tidak Ada Suara Serangga. Itu Yang Membuatnya Semikan Tidak Nyaman. Biasanya Hutan Gunung Selala Dipenya Hai Suara Alam. Naman di Tempat Itu. Semuanya Teresa Seperti Didahan. Setila Tenda Berdiri. Marika Berkumpul di Dekat Komperkesel. API Biradari Komper Memberikan Sedikit Raza Hangit. Bima Membuka Bungkus Makanan Instan. Besak Kita Kari Jalur Utama Lagi. Kata Arga Sambil Melahat Pita. Damar Mingganguk. Mungkin Kita Terlala Ko Samping Tadi. Naman Yoga Yang Sejak Tadi Diam Tiba-tiba Berkata Pelin. Menura Kakita Bukan Kuma Selajalar. Semua Langsung Menali Kepadanya. Maksudmu. Tanya Bima. Yoga Minatap Ko Era Papahanan Jelap di Lor Kahaya Komper. Tempat Ini Teresa Berbeda. Damar Menkoba Tertawa. Semua Hutan Gunung Juga Sama. Yoga Menggalang. Tidak. Kalimat Itu Membuat Suasana Kembali Hening. Engan Dinjan Berdiup Pelin. Kabang-kabang Pohan Bergerak Perlahan. Arga Menkoba Menggalakan Suasana. Basak Pajai Kita Kari Sungay. Jalar Pendakian Pasti Dekat Sumber Air. Semua Mengganguk. Naman Sebelum Marika Melanjukan Makan. Seswada Terdengar Dari Era Hutan. Suara Ranting Pada. Krek. Semua Langsung Menali Ku Era Suara Itu. Jelap. Kabut Bergerak Perlahan Dianthara Badong Pohan. Tidak Ada Apa Pundisana. Mungkin Huan. Kata Damar. Naman Beberapa di Kemudian. Suara Itu Terdengar Lagi. Krek. Kali. Ini Lebih Dekat. Rendi Berdiri Perlahan. Jangan Keluar Dari Area Tenda. Kata Arga. Naman Raza Penasaran Membuat Marika Semua Minatap Ko Era Kegalapan. Bima Sekara Reflex Menggarakan Kamaranya Kasana. Lampa Kesel Dari Kamera Menaranji. Sebagian Hutan. Kahaya Itu Menabrak Badong Pohan. Simak. Dan Kabut. Lalu Tiba-tiba. Yoga Berkata Pelin. Itu Apa? Semua Menjakuti Era Tadapanya. Dianthara Dua Badong Pohan. Terlihat Seperti Sisirang Berdiri. Jaraknya Mungkin Sekitar 20 meter Dari Tenda. Sosak Itu Sungut Samar. Hanya Bayangan Tinggi Yang Berdiri Diam di Tanga Kabut. Pendaki Lane. Bisik Bima. Damar Berdiri. Halo. Teriaknya. Tidak Ada Jawaban. Sosak Itu Tidak Bergerak. Arga Ikut Berdiri. Halo. Kami di sini. Tetap Tidak Ada Respons. Angan Dinjan Tiba-tiba Berembus Lebih Kuat. Kabut Bergerak Menyutupi Pandangan Marika. Dan Ketika Kabut Itu Sedikit Terbuka Kembali. Sosak Itu Tidak Ada Lagi. Hilong Bejata Saja. Bima Minatap Layar Kamaranya. Tunggu. Ia Memuder Ulang Recommend Berazan. Beberapa Detik Marika Melahat Layar Kesel Itu Dengan Tegang. Sosak Tadi Mimang Terlihat. Naman Ada Seswadiang Membuat Tubu Marika Merinding. Sosak Itu Tidak Berjalan Pergi. Tidak Bergerak Sama Sekali. Ia Hanya Hilong Ketika Kabut Menyutup Pandangan. Damar Menkoba Tersinya Meskipun Wajahnya Terlihat Pukit. Ok. Itu Agakanai. Rendi Minatap Ku Era Hutan. Parasan Yang Sejak Tadi Ia Razakan Kini Semikan Kuat. Sepertinya Kita Tidak Sendirian di Sini.
Tidak ada yang membantah. Malam akhirnya turun sepenuhnya di lereng Gunung Gad. Kegelapan menyelimuti hutan. Kelima pendaki itu masuk ke dalam tenda mereka dengan parasan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka pikir malam itu hanya akan menjadi malam pertama dari pendakian mereka. Namun mereka tidak tahu satu hal penting. Malam itu adalah awal dari 14 hari tersesat di gunung yang seakan tidak ingin mereka pulang. Dan jadi dalam hutan yang gelap. Sesuatu tampaknya sudah mulai menjadi setiap langkah mereka. Malam pertama di lereng Gunung Gede terasa jauh lebih panjang dari yang mereka bayangkan. Di dalam tenda, udara dingin menembus lapisan kain tipis. Kabut yang turun sejak sore kini berubah menjadi embun yang menetes perlahan dari daun-daun di atas mereka. Arga terbangun beberapa kali sepanjang malam. Bukan karena dingin, melainkan karena perasaan tidak nyaman yang terus mengganggu pikirannya. Di luar tenda, hutan terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara burung malam. Hanya sesekali terdengar suara angin yang melewati cabang pohon. Sekitar tengah malam, Arga membuka mata lagi. Ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Pelan. Seperti seseorang berjalan mengitari tenda mereka. Kresek. Kresek. Arga menahan napas. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya hewan hutan. Namun langkah itu terdengar terlalu teratur. Seperti langkah manusia. Ia melirik ke arah Damar yang tidur di sampingnya. Mar, bisiknya pelan. Damar tidak menjawab. Arga kembali mendengar suara itu. Kresek. Langkah itu berhenti tepat di luar tenda. Beberapa detik berlalu. Tidak ada suara apapun. Kemudian, terdengar ketukan pelan di kain tenda. Toh. Arga langsung menahan napas. Ia meraih senter kecil yang ada di dekat kepalanya. Tok. Ketukan itu terdengar lagi. Damar akhirnya membuka mata. Apa? Bisiknya. Arga memberi isyarat agar ia diam. Toh. Kali ini ketukannya terdengar lebih jelas. Seperti seseorang menyentuh tenda dari luar. Damar langsung duduk. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Arga menyalakan senter dan mengarahkannya ke dinding tenda. Bayangan cahaya menembus kain tipis itu. Namun tidak terlihat bayangan siapapun di luar. Pendaki lain, bisik Damar. Arga menggeleng pelan. Jam segini. Mereka menunggu beberapa saat. Namun tidak ada suara lagi. Akhirnya Damar membuka sedikit resleting tenda. Udara dingin langsung masuk. Ia menyorotkan senter keluar. Hutan terlihat gelap dan berkabut. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada apa-apa, katanya. Arga masih merasa tidak tenang. Namun akhirnya mereka mencoba tidur kembali. Pagi datang lebih cepat dari yang mereka kira. Cahaya pucat matahari menembus kabut pagi yang menggantung di antara pepohonan. Yoga keluar dari tenda paling dulu. Ia meregangkan tubuhnya sambil menghirup udara dingin hutan. Namun beberapa detik kemudian ia berhenti bergerak. Arga? Panggilnya. Nada suaranya terdengar aneh. Arga keluar dari tenda. Ada apa? Yoga menunjuk ke tanah di sekitar tenda. Arga melihat ke arah yang ditunjuk. Tubuhnya langsung merinding. Di tanah yang lembab, terdapat jejak kaki. Banyak. Jejak itu mengelilingi tenda mereka. Seperti seseorang berjalan berputar-putar sepanjang malam. Ini bukan jejak kita, kata Yoga pelan. Bima dan Randy juga keluar dari tenda mereka. Kenapa? Tanya Bima. Namun ketika ia melihat tanah di sekitar tenda, wajahnya langsung berubah. Jejak itu terlihat jelas. Namun ada sesuatu yang membuatnya semakin aneh. Jejak kaki itu tidak memakai sepatu. Seperti jejak seseorang yang berjalan tanpa alas kaki di tanah dingin hutan. Damar mengamati jejak itu dengan serius. Mungkin warga hutan, katanya mencoba menjelaskan. Namun Randy langsung menggeleng. Kalau warga, pasti pakai sandal atau sepatu. Arga mencoba berpikir tenang. Bisa jadi kita kemah dekat jalur orang. Namun saat ia mengikuti arah jejak itu, ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa dingin. Jejak itu tidak datang dari manapun. Jejak itu hanya muncul di sekitar tenda. Dan menghilang beberapa meter dari sana. Seolah-olah orang yang membuat jejak itu muncul begitu saja di tempat itu. Bima segera mengambil kameranya. Ia merekam jejak-jejak itu dari dekat. Ini makin aneh, gumamnya. Damar mencoba mengakhiri pembahasan. Udah, kita sarapan lalu cari jalur utama. Semua setuju.
Mereka menyiapkan sarapan sederhana, mie instan dan teh hangat. Namun suasana makan pagi itu terasa jauh dari santai. Setiap orang sesekali menoleh ke arah hutan, seolah takut melihat sesuatu muncul dari kabut. Setelah selesai makan, Arga berdiri. Kita turun sedikit. Biasanya jalur utama dekat aliran air. Mereka mulai membereskan tenda. Beberapa menit kemudian perjalanan dimulai lagi. Mereka berjalan menuruni lereng perlahan. Kabut pagi masih tebal. Namun kali ini Arga menandai pohon dengan pita kecil dari tasnya agar mereka tidak tersesat lagi. Mereka berjalan hampir 1 jam. Lalu tiba-tiba, Yoga berhenti. Ini. Semua menoleh ke arahnya. Yoga menunjuk ke sebuah pohon besar. Di batang pohon itu, terikat pita merah kecil. Pita yang sama seperti yang Arga ikat 1 jam yang lalu. Arga langsung berjalan mendekat. Ia memegang pita itu. Tangannya terasa dingin. Ini tidak mungkin, katanya pelan. Bima menatap sekeliling. Tapi kita jalan lurus tadi. Randy merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Berarti, Damar menatap Arga. Berarti kita. Arga menghela napas panjang. Kita kembali ke tempat yang sama. Kabut bergerak perlahan di antara pepohonan. Hutan kembali terasa sunyi. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, mereka mulai menyadari kenyataan yang menakutkan. Mereka benar-benar tersesat di hutan lereng Gunung Gede. Dan yang lebih buruk, hutan itu terasa seperti tidak ingin mereka menemukan jalan keluar. Kabut pagi masih menggantung tebal di lereng Gunung Gede ketika kelima pendaki itu berdiri di depan pohon yang bertanda pita merah. Pohon yang sama. Tempat yang sama. Padahal mereka yakin telah berjalan lurus hampir 1 jam. Arga menatap pita kecil yang ia ikat sendiri di batang pohon itu. Ia bahkan masih ingat persis saat ia mengikatnya. Namun kini pita itu seperti mengejek mereka. Ini nggak masuk akal, kata Bima pelan. Damar berjalan memutari pohon itu. Mungkin kita muter tanpa sadar, katanya mencoba mencari penjelasan. Namun Randy langsung menggeleng. Kita jalan lurus tadi. Yoga menatap sekeliling hutan. Kabut membuat jarak pandang hanya sekitar 5 meter. Pepohonan terlihat seperti bayangan besar yang berdiri diam di tengah kabut. Tempat ini seperti berubah, katanya pelan. Arga mencoba tetap tenang. Oke, kita ulang lagi dari sini. Tapi kali ini kita buat lebih banyak tanda. Ia mengeluarkan pita tambahan dari tasnya. Beberapa pohon di sekitar mereka langsung ia tandai. 1, 2, 3, 4. Kemudian mereka kembali berjalan ke arah yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini Arga memastikan mereka berjalan lurus dengan melihat kompas kecil di tangannya. Jarum kompas menunjuk stabil ke arah utara. Setidaknya itu yang ia harapkan. Mereka berjalan hampir setengah jam. Namun semakin lama berjalan, hutan terasa semakin aneh. Pepohonan terlihat semakin rapat. Akar-akar besar menjalar di tanah seperti jaring. Suasana menjadi semakin gelap meskipun hari sudah pagi. Tiba-tiba Bima berhenti. Dengar itu. Semua langsung diam. Beberapa detik hanya ada suara napas mereka sendiri. Kemudian, terdengar sesuatu dari kejauhan. Suara orang berbicara. Pelan. Samar. Seperti beberapa orang sedang berbincang jauh di dalam hutan. Pendaki lain. Bisik Damar. Arga langsung menoleh ke arah suara itu. Kalau benar ada orang, berarti ada jalur. Suara itu terdengar lagi. Kini lebih jelas. Namun anehnya, kata-katanya tidak bisa dimengerti. Seperti bisikan banyak orang bercampur menjadi satu. Randy merasakan bulu kuduknya berdiri. Jangan ke sana, katanya cepat. Namun Arga sudah melangkah beberapa meter ke arah suara itu. Kita cek dulu. Mereka berjalan mengikuti arah suara. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Namun tetap tidak bisa dimengerti. Seperti orang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Beberapa menit kemudian, suara itu tiba-tiba hilang. Begitu saja. Tidak ada peringatan. Tidak ada langkah kaki menjauh. Hanya sunyi. Bima memutar tubuhnya. Tadi dari sini kan? Damar mengangguk. Iya. Namun kini tidak ada siapapun di sana. Tidak ada jejak. Tidak ada tenda. Tidak ada tanda bahwa ada manusia lain di sekitar mereka. Randy menatap Arga. Aku bilang jangan ke sini. Arga menghela napas. Kita balik. Mereka kembali berjalan menjauhi tempat itu. Namun setelah berjalan sekitar 20 menit, Yoga tiba-tiba berhenti.
Ia menatap sesuatu di depan mereka. Wajahnya berubah pucat. Arga. Arga mendekat. Ada apa? Yoga menunjuk ke sebuah pohon besar. Di batang pohon itu, terikat pita merah. Pita yang sama seperti yang Arga gunakan. Namun kali ini bukan hanya satu. Ada 4 pita merah di pohon itu. Persis seperti tanda yang mereka buat sebelumnya. Bima langsung melihat ke sekeliling. Jantungnya berdegup kencang. Ini tempat tadi. Arga langsung menoleh ke belakang. Jalur yang mereka lewati tampak berbeda. Seolah mereka tidak pernah berjalan ke arah sana. Ini mustahil, gumamnya. Randy kini benar-benar panik. Kita muter lagi. Damar mencoba tetap berpikir logis. Mungkin kita tanpa sadar belok. Namun Arga tahu itu tidak benar. Ia terus memperhatikan kompas selama berjalan. Dan kompas itu tidak pernah berubah arah. Namun sekarang, ketika ia melihat kompas di tangannya, sesuatu membuat dadanya terasa dingin. Jarum kompas itu berputar perlahan. Tidak menunjuk arah manapun. Berputar. Terus berputar. Bima melihatnya. Kompasnya rusak. Arga menggeleng pelan. Kompas jarang rusak seperti ini. Yoga menatap hutan di sekitar mereka. Sepertinya, kita tidak berjalan di tempat yang biasa. Randy menelan ludah. Tempat apa maksudmu? Yoga tidak menjawab. Kabut bergerak pelan di antara pepohonan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar sesuatu yang membuat mereka semua membeku. Suara gamelan. Sangat pelan. Seperti musik tradisional yang dimainkan jauh di dalam hutan. Dum. Ting. Dum. Bima langsung menoleh ke arah suara itu. Lu dengar? Semua mengangguk. Suara itu jelas terdengar. Namun tidak mungkin ada orang memainkan gamelan di tengah hutan gunung seperti ini. Randy langsung berkata tegas. Jangan diikuti. Namun Damar terlihat penasaran. Mungkin ada perkampungan. Arga menatap ke arah kabut yang menutupi hutan. Suara gamelan itu terus terdengar pelan. Seolah memanggil mereka. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah melangkah semakin jauh ke dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Di lereng sunyi Gunung Gede, hutan itu seakan mulai menunjukkan bahwa mereka telah memasuki tempat yang tidak seharusnya dilalui manusia. Suara gamelan itu masih terdengar samar di antara kabut hutan lereng Gunung Gede. Dum, ting, dum. Irama pelan itu seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Namun pada saat yang sama terasa sangat dekat. Kelima pendaki itu berdiri diam. Tidak ada yang berani bergerak lebih dulu. Arga menatap ke arah kabut tebal di depan mereka. Suara itu dari sana, katanya pelan. Damar terlihat gelisah namun penasaran. Kalau benar ada orang, mungkin kita bisa tanya jalur keluar. Namun Randy langsung menolak. Tidak ada orang main gamelan di tengah hutan. Bima masih memegang kameranya. Ia mencoba merekam suara itu. Kalau ini masuk video, orang pasti merinding. Katanya setengah berbisik. Namun tidak ada yang tertawa. Suara gamelan itu terdengar lagi. Dum. Kali ini lebih pelan. Seperti menjauh. Arga akhirnya membuat keputusan. Kita tidak mengikuti suara itu. Damar terlihat sedikit kecewa. Tapi kalau itu satu-satunya tanda ada manusia. Arga menggeleng. Kalau itu manusia, mereka pasti sudah melihat kita. Semua akhirnya setuju. Mereka memutuskan berjalan ke arah yang berlawanan dari suara gamelan. Langkah mereka kini lebih cepat. Namun hutan terasa semakin aneh. Kabut tidak kunjung menipis. Bahkan semakin lama semakin tebal. Pepohonan terlihat seperti bayangan besar yang berdiri diam di sekitar mereka. Beberapa kali mereka merasa seperti melihat sesuatu bergerak di antara batang pohon. Namun setiap kali mereka melihat lebih jelas. Tidak ada apapun. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka mulai kelelahan. Kita harus istirahat, kata Yoga. Arga mengangguk. Mereka berhenti di dekat sebuah batu besar yang tertutup lumut. Bima langsung duduk sambil meminum air. Ini sudah hari kedua kan? Tanyanya. Arga mengangguk. Iya. Randy menatap hutan di sekeliling mereka. Rasanya seperti kita sudah di sini lebih lama. Tidak ada yang menanggapi. Perasaan yang sama sebenarnya juga dirasakan oleh yang lain. Damar berdiri sambil melihat sekeliling. Tunggu. Ia berjalan beberapa langkah ke arah semak di dekat batu. Arga, lihat ini. Arga mendekat. Di balik semak itu, terlihat sesuatu yang tidak mereka duga. Sebuah bekas perkemahan lama.
Tanahnya datar seperti pernah dipakai mendirikan tenda. Di salah satu sisi bahkan ada sisa kayu bekas api unggun. Namun kayu itu sudah hitam dan rapuh. Seperti sudah sangat lama ditinggalkan. Pendaki sebelumnya, kata Bima. Namun ketika mereka memperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang membuat mereka merinding. Di tanah, sebagian tertutup daun kering. Terdapat sebuah tas kecil. Arga mengambil tas itu perlahan. Tas itu sudah kotor dan sedikit sobek. Namun masih cukup utuh. Buka saja, kata Damar. Arga membuka resletingnya. Di dalam tas itu terdapat beberapa barang. Botol air kosong. Senter kecil yang sudah mati. Dan sebuah buku catatan kecil. Bima langsung mendekat. Catatan pendaki. Arga membuka buku itu perlahan. Halaman pertama berisi nama. Tulisan itu sudah agak pudar. Namun masih bisa dibaca. Fajar. 2018. Baca Arga. Sudah lama sekali, kata Yoga. Arga membuka halaman berikutnya. Tulisan di dalamnya terlihat seperti catatan perjalanan. Hari pertama. Hari kedua. Hari ketiga. Semua terlihat seperti jurnal pendakian biasa. Namun semakin ke belakang, tulisan itu mulai berubah. Hurufnya semakin tidak rapi. Beberapa kalimat bahkan terlihat seperti ditulis dengan tangan gemetar. Arga membaca salah satu halaman. Kami sudah berjalan 2 hari mencari jalur turun. Semua mendengarkan dengan tegang. Arga membuka halaman berikutnya. Tulisan di halaman itu jauh lebih berantakan. Hutan ini aneh. Jalurnya berubah. Bima merasakan tengkuknya meremang. Mirip dengan yang kita alami. Arga membuka halaman terakhir. Halaman itu hampir penuh dengan tulisan yang sangat kacau. Seperti seseorang menulis dalam keadaan panik. Arga membaca pelan. Jangan ikuti suara. Ia berhenti sejenak. Jangan ikuti mereka. Semua langsung menatapnya. Siapa mereka? Tanya Damar. Arga menelan ludah. Ia melanjutkan membaca kalimat terakhir. Hutan ini tidak ingin kami pulang. Angin dingin tiba-tiba berhembus melewati mereka. Daun-daun bergesekan pelan. Suasana menjadi sangat sunyi. Randy menatap hutan di sekitar mereka dengan wajah pucat. Arga menutup buku itu. Apa? Randy menunjuk ke tanah di belakang mereka. Perlahan, semua menoleh. Di tanah yang lembab, terlihat jejak kaki baru. Jejak itu tidak ada beberapa menit yang lalu. Jejak itu mengarah dari dalam hutan, menuju tempat mereka berdiri. Dan yang paling membuat mereka merinding, jejak itu hanya satu. Seperti seseorang berdiri di sana, mengawasi mereka. Di tengah kabut sunyi gunung gede, kelima pendaki itu mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Mungkin mereka bukan satu-satunya yang tersesat di hutan itu. Dan mungkin, mereka tidak sendirian sejak awal. Jejak kaki tunggal di tanah lembab itu membuat kelima pendaki membeku di tempat mereka berdiri. Tidak ada satupun yang berani bergerak. Kabut di hutan lereng gunung gede bergerak perlahan di antara batang-batang pohon tinggi, membuat suasana terasa semakin sunyi dan mencekam. Bima menelan ludah. Itu, baru kan? Tanyanya pelan. Arga mengangguk. Baru. Jejak itu jelas terlihat di tanah basah, seolah seseorang baru saja melangkah keluar dari kabut beberapa detik yang lalu. Namun tidak ada siapapun di sana. Damar mencoba melihat ke dalam hutan. Halo? Teriaknya. Suaranya menggema pelan di antara pepohonan. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang melewati daun-daun. Randy segera berkata tegas. Jangan teriak. Damar menoleh kesal. Kalau ada orang. Kalau itu bukan orang. Kalimat Randy langsung membuat semua kembali diam. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Kemudian Arga berkata pelan. Kita tidak boleh lama di sini. Ia menutup buku catatan milik pendaki bernama Fajar tadi dan memasukkannya ke dalam tas. Kita lanjut jalan. Kemana? Tanya Bima. Arga menatap kompas di tangannya. Jarumnya masih berputar perlahan tanpa arah. Arga menghela napas. Kita turun saja. Ikuti lereng. Mereka segera meninggalkan bekas perkemahan lama itu. Langkah mereka kini jauh lebih cepat. Semua orang merasa seperti sedang diawasi. Beberapa kali mereka merasa ada sesuatu bergerak di antara kabut. Namun ketika mereka melihat lebih jelas, tidak ada apapun. Sekitar 30 menit kemudian, kabut mulai berubah warna. Cahaya matahari sore menembus tipis di antara pepohonan. Namun sesuatu yang lain juga mulai terdengar.
Suara air mengalir. Bima langsung menoleh. Sungai. Harapan langsung muncul di wajah mereka. Biasanya jalur pendakian tidak jauh dari sumber air. Mereka mempercepat langkah menuju suara itu. Beberapa menit kemudian mereka sampai di sebuah aliran sungai kecil. Airnya jernih dan mengalir di antara batu-batu besar yang tertutup lumut. Syukurlah, kata Damar sambil berlutut mengambil air. Mereka semua mengisi ulang botol minum mereka. Setelah berjalan seharian di hutan, air dingin itu terasa sangat menyegarkan. Namun Yoga yang berdiri di tepi sungai tiba-tiba mengerutkan kening. Aneh. Arga mendekat. Apa? Yoga menunjuk ke arah batu besar di seberang sungai. Lihat itu. Semua mengikuti arah jarinya. Di atas batu besar itu, terlihat sesuatu yang membuat mereka merinding. Sebuah patung kecil. Patung itu terbuat dari batu hitam. Bentuknya menyerupai manusia, namun wajahnya tidak jelas. Di sekeliling patung itu terdapat bunga kering dan sisa dupa. Sesajen lagi, kata Bima. Namun kali ini terasa berbeda. Patung itu terlihat sangat tua. Dan entah kenapa, rasanya seperti menatap mereka. Randy langsung berkata pelan. Jangan dekat-dekat. Namun Damar sudah melangkah mendekat ke tepi sungai. Cuma patung. Ia mengambil batu kecil dan melemparkannya ke arah patung itu. Batu itu mengenai dasar patung dengan suara kecil. Tok. Dan pada saat yang sama, sesuatu terjadi. Angin yang sebelumnya tenang tiba-tiba bertiup kencang melewati hutan. Kabut bergerak liar di antara pepohonan. Daun-daun bergesekan dengan suara yang tidak biasa. Mar, jangan ganggu, kata Arga. Namun Damar sudah mundur. Udah, cuma batu kok. Namun beberapa detik kemudian, Bima yang masih memegang kameranya berkata pelan. Tunggu. Semua menoleh ke arahnya. Bima menatap layar kameranya dengan wajah pucat. Apa? Tanya Arga. Bima memutar ulang rekaman yang baru saja ia ambil. Di layar kecil itu terlihat jelas. Damar melempar batu ke arah patung. Batu itu mengenai dasar patung. Namun ketika kamera menangkap gambar lebih jelas, ada sesuatu yang sebelumnya tidak mereka lihat. Di belakang patung itu, terdapat bayangan seseorang berdiri. Sosok itu sangat tinggi. Tubuhnya kurus panjang. Namun wajahnya tidak terlihat sama sekali. Kabut menutupinya. Lu lihat itu? Tanya Bima dengan suara gemetar. Semua menatap layar itu. Dan tepat ketika bayangan itu terlihat, rekaman tiba-tiba berhenti sendiri. Layar kamera menjadi gelap. Bima menekan beberapa tombol. Namun kamera itu tidak mau menyala lagi. Baterainya habis? Tanya Damar. Bima menggeleng pelan. Baru tadi pagi aku ganti. Suasana di sekitar sungai tiba-tiba terasa sangat dingin. Randy perlahan menoleh ke arah patung di seberang sungai. Kabut bergerak pelan di sekitarnya. Namun kali ini, patung itu tidak terlihat sendirian. Di balik kabut tipis, seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Tinggi, diam, mengawasi mereka. Randy langsung berkata dengan suara hampir berbisik. Kita harus pergi dari sini sekarang. Tidak ada yang membantah. Kelima pendaki itu segera menjauh dari sungai. Namun ketika mereka berjalan meninggalkan tempat itu, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jejak kaki mereka di tanah lembab di tepi sungai. Tidak hanya 5. Ada jejak keenam yang berjalan mengikuti mereka dari belakang. Dan jejak itu tidak pernah berhenti. Malam turun perlahan di hutan lereng Gunung Gede. Kabut kembali datang lebih tebal dari sebelumnya. Udara terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Setelah menjauh dari sungai dan patung batu misterius itu, kelima pendaki berjalan hampir tanpa berbicara. Tidak ada yang ingin membahas apa yang mereka lihat di rekaman kamera Bima. Bayangan tinggi tanpa wajah itu masih teringat jelas di kepala mereka. Langit mulai gelap ketika Arga akhirnya memutuskan mereka harus berhenti. Kita tidak bisa terus jalan malam-malam begini, katanya. Mereka menemukan sedikit tanah datar di antara pepohonan besar. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka segera mendirikan satu tenda kecil untuk berlindung. Api unggun kecil dinyalakan dari ranting-ranting kering. Cahaya api itu menari di batang-batang pohon, menciptakan bayangan panjang yang bergerak perlahan seperti makhluk hidup. Suasana terasa sangat sunyi. Tidak ada suara burung malam. Tidak ada suara serangga. Hutan terasa terlalu diam. Seharusnya ada suara jangkrik. Gumam Yoga. Tidak ada yang menjawab. Semua tahu ia benar. Setelah makan seadanya dari sisa logistik mereka,
Arga mencoba membuat rencana. Besok pagi kita ikuti aliran sungai tadi. Biasanya sungai mengarah ke bawah gunung. Damar mengangguk. Itu cara paling masuk akal. Namun Randy terlihat gelisah. Ia terus melihat ke arah kegelapan hutan di luar cahaya api. Ada apa? Tanya Bima. Randy tidak langsung menjawab. Aku merasa kita diikuti. Kalimat itu membuat udara terasa semakin dingin. Bima mencoba bercanda untuk mengurangi ketegangan. Dari tadi juga rasanya begitu. Namun tidak ada yang tertawa. Beberapa saat kemudian Arga berkata, kita istirahat saja. Besok kita lanjut. Mereka masuk ke dalam tenda. Api unggun dibiarkan menyala kecil di luar. Malam di Gunung Gede terasa sangat panjang. Angin sesekali berhembus pelan melewati dedaunan. Kabut bergerak perlahan seperti napas raksasa yang tidak terlihat. Beberapa jam berlalu. Semua terlihat tertidur. Namun tiba-tiba, Damar membuka matanya. Ia mendengar sesuatu. Suara pelan dari luar tenda. Langkah kaki. Kresek, kresek. Seperti seseorang berjalan di atas daun kering. Damar duduk perlahan. Arga. Arga membuka mata. Ada apa? Mereka semua langsung terbangun. Langkah kaki itu terdengar lagi. Kresek, kresek. Bima berbisik pelan. Mungkin hewan. Namun suara langkah itu terlalu berat untuk ukuran hewan kecil. Dan yang paling aneh, langkah itu berjalan mengelilingi tenda. Sekali, 2 kali, 3 kali. Yoga memegang senter dengan tangan gemetar. Arga perlahan membuka resleting tenda. Cahaya api unggun yang hampir padam masih menerangi sedikit area di depan mereka. Arga menyorotkan senter ke arah luar. Tidak ada siapapun. Tidak ada hewan. Tidak ada apapun. Namun tanah di sekitar tenda. Penuh jejak kaki. Jejak manusia. Banyak sekali. Seperti puluhan orang berdiri mengelilingi tenda mereka. Semua langsung keluar dari tenda dengan panik. Bima memutar senter ke segala arah. Namun hutan tetap kosong. Kabut bergerak perlahan di antara pepohonan. Tidak ada satupun sosok terlihat. Ini nggak mungkin, gumam Bima. Randy tiba-tiba menunjuk ke arah depan. Lihat. Semua menoleh. Di antara kabut, sekitar 20 meter dari mereka, terlihat sosok manusia berdiri. Tinggi. Sangat tinggi. Tubuhnya kurus memanjang seperti bayangan pohon. Namun wajahnya tidak terlihat. Kabut menutupinya. Tidak ada mata. Tidak ada hidung. Tidak ada mulut. Hanya bentuk kepala kosong. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri diam. Menghadap ke arah mereka. Damar mundur 1 langkah. Apa itu? Tidak ada yang menjawab. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya sangat lambat. Kemudian, dari balik kabut di belakangnya, muncul lebih banyak bayangan. 1, 2, 5, 10. Puluhan. Semua berdiri diam di antara pepohonan. Tinggi. Kurung. Tidak memiliki wajah. Randy berteriak panik. Lari. Kelima pendaki itu langsung berlari menembus kegelapan hutan. Cabang-cabang pohon mencakar wajah mereka. Akar pohon membuat mereka hampir terjatuh berkali-kali. Namun mereka tidak berhenti. Di belakang mereka, terdengar suara langkah. Banyak sekali. Kresek, kresek, kresek. Seperti puluhan kaki berjalan mengejar mereka. Arga berteriak, "Jangan lihat belakang." Namun Bima tidak sengaja menoleh. Dan apa yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Di antara kabut, puluhan sosok tinggi tanpa wajah itu mengikuti mereka. Tidak berlari, tidak terburu-buru. Namun jarak mereka semakin dekat. Seolah hutan itu sendiri membantu mereka bergerak. Tiba-tiba tanah di depan Arga hilang. Ia terjatuh menuruni lereng curam. Yang lain ikut tergelincir bersamanya. Mereka menggelinding di tanah berlumpur hingga akhirnya berhenti di dasar lereng. Beberapa detik mereka hanya terbaring sambil terengah-engah. Kemudian Arga perlahan bangkit. Ia melihat ke arah atas lereng. Kabut tebal menutupi segalanya. Namun anehnya, tidak ada satupun dari sosok-sosok itu yang turun mengejar mereka. Hutan kembali sunyi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun semua tahu satu hal yang pasti. Malam itu, sesuatu di hutan Gunung Gede telah menunjukkan dirinya. Dan mereka baru saja selamat dari sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Udara pagi terasa dingin dan lembab ketika kelima pendaki itu perlahan membuka mata.
Cahaya matahari yang redup menembus sela-sela pepohonan di lereng Gunung Gede. Kabut yang semalam begitu tebal kini mulai menipis, memperlihatkan hutan yang tampak lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Arga adalah orang pertama yang duduk. Tubuhnya masih terasa sakit setelah mereka tergelincir menuruni lereng curam saat melarikan diri dari sosok-sosok tanpa wajah itu. Beberapa detik ia hanya duduk diam, mencoba memastikan satu hal. Apakah semua yang terjadi semalam nyata? Ia menoleh ke sekeliling. Bima masih terbaring sambil memegang kameranya erat-erat. Seolah benda itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa aman. Damar duduk sambil memegangi lututnya yang tergores. Yoga terlihat lemas namun masih sadar. Randy sedang menatap ke arah hutan dengan wajah pucat. Kita masih hidup, gumam Damar. Arga menghela napas panjang. Syukurlah. Mereka semua perlahan berdiri. Hutan di sekitar mereka terlihat seperti hutan biasa. Tidak ada jejak puluhan langkah kaki seperti malam sebelumnya. Tidak ada sosok tinggi di antara kabut. Tidak ada suara gamelan. Semua terasa normal. Namun tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar merasa tenang. Sekarang kita harus turun, kata Arga tegas. Semua mengangguk tanpa protes. Logistik mereka hampir habis. Tenaga mereka juga sudah sangat berkurang. Tanpa membuang waktu, mereka mulai berjalan mengikuti arah lereng ke bawah. Tidak ada yang berbicara banyak. Masing-masing masih terbayang kejadian semalam. Sesekali mereka menoleh ke belakang, memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti. Sekitar 2 jam berjalan menuruni lereng hutan, sesuatu yang tidak mereka duga akhirnya muncul di depan mereka. Sebuah jalur tanah yang jelas terlihat. Arga langsung berhenti. Matanya membesar. Ini jalur pendakian. Bima hampir tidak percaya. Zeus. Arga menunjuk ke tanah. Di sana terlihat bekas jejak sepatu yang cukup banyak. Bahkan ada pita penanda jalur yang terikat di batang pohon. Itu adalah jalur resmi dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Perasaan lega langsung menghantam mereka semua. Yoga bahkan hampir jatuh duduk karena terlalu lemas. Kita akhirnya keluar, katanya dengan suara gemetar. Namun perjalanan mereka belum selesai. Mereka masih harus berjalan beberapa jam lagi hingga akhirnya mencapai pos pendakian. Sekitar sore hari, suara yang selama ini mereka harapkan akhirnya terdengar. Suara manusia. Arga segera berlari mendahului yang lain. Beberapa meter di depan, ia melihat 2 orang pria berseragam oranye. Tim penyelamat. Di sini, teriak Arga dengan sisa tenaga yang ada. 2 anggota SAR itu langsung berlari mendekat. Wajah mereka terlihat terkejut ketika melihat kondisi para pendaki itu. Kalian dari rombongan yang hilang itu? Tanya salah satu petugas. Arga mengangguk lemah. Sudah berapa hari? Petugas itu menatap mereka serius. 14 hari. Semua langsung terdiam. 14 hari. Mereka bahkan hampir tidak menyadari waktu selama itu telah berlalu. Tim SAR segera membawa mereka turun dari gunung. Malam itu mereka akhirnya berada di pos evakuasi dengan selimut hangat dan makanan. Tubuh mereka lelah, namun setidaknya mereka selamat. Namun misteri di hutan Gunung Gede belum benar-benar berakhir. Malam itu, ketika mereka sedang beristirahat, Bima akhirnya mencoba menyalakan kembali kameranya. Anehnya, kamera itu kini menyala dengan normal. Padahal sebelumnya kamera itu mati total. Baterainya masih penuh. Gumam Bima bingung. Randy yang duduk di sebelahnya berkata pelan. Coba lihat rekamannya. Bima membuka file video terakhir yang ia rekam di hutan. Video itu berasal dari malam sebelum mereka melarikan diri. Rekaman itu menunjukkan mereka sedang duduk di dekat api unggun. Cahaya api menerangi wajah mereka yang lelah. Namun beberapa detik kemudian, Randy yang melihat layar itu tiba-tiba membeku. Tunggu. Bima menghentikan video. Apa? Randy menunjuk ke layar. Di bagian belakang rekaman, di antara pohon-pohon gelap, terlihat seseorang berdiri. Sosok itu sangat tinggi. Tubuhnya kurus panjang. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun yang membuat semua orang merinding adalah satu hal. Sosok itu berdiri sangat dekat di belakang mereka. Seolah sejak awal, ia memang sudah berada di sana. Bima memutar video itu lagi. Namun kali ini mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih aneh. Sosok itu tidak hanya satu. Di antara pepohonan gelap di belakang mereka, ada banyak bayangan lain berdiri diam. Seperti puluhan makhluk mengawasi mereka dari dalam hutan. Video itu berhenti tepat ketika kamera mati. Ruangan menjadi sunyi.
Tidak ada yang berani berbicara. Akhirnya Randy berkata dengan suara hampir tidak terdengar. Mungkin, kita memang tidak pernah sendirian di sana. Di luar pos evakuasi, malam turun perlahan. Dan jauh di lereng sunyi Gunung Gede, kabut kembali turun menutupi hutan lebat. Seolah menyembunyikan sesuatu yang selama ini memang tidak ingin ditemukan manusia.